Bagi teman-teman yang sedang mencari broker yang legal dan aman serta memiliki edukasi yang baik, Anda bisa trading di Forex IMF. Dapatkan spread yang kompetitif, free swap, dan juga leverage hingga 1:400. Link pendaftaran di kolom deskripsi, silakan mendaftar sekarang juga. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo. Kali ini saya akan membahas 3 kesalahan trader dalam menggunakan indikator MACD. Saya mendapatkan banyak sekali keluhan bahwa MACD itu tidak sebagus RSI atau stokastik. Tentu saja itu adalah sebuah klaim yang salah karena masing-masing indikator baik MACD, RSI maupun stokastik itu masing-masing punya karakter dan kekuatan sendiri-sendiri. Ternyata setelah diselidiki bukan MACD-nya yang jelek, akan tetapi si tradernya itu sendiri yang salah dalam menggunakan MACD. Karena itu di materi ini saya akan bongkar kesalahan apa saja yang sering kali dilakukan trader ketika trading menggunakan MACD. Tujuannya adalah agar Anda bisa menggunakan MACD dengan lebih maksimal dan tentu saja lebih profitable. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda bisa subscribe dulu dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya agar setiap kali saya mengupload materi edukasi seperti ini Anda akan mendapatkan notifikasinya. Dan kepada para subscriber, saya mengucapkan terima kasih atas supportnya kepada channel YouTube saya. Sebelum kita belajar bersama, jangan lupa like, share, dan berikan komentar Anda agar saya semakin semangat dalam memberikan materi edukasi. Anda juga bisa request materi ya teman-teman semua, dan Anda bisa bertanya, silakan saja drop komentar dan request Anda di kolom komentar. Pastikan juga Anda tidak skip videonya dan tonton sampai habis biar tidak salah paham. Dan juga karena nanti saya akan memberikan bocoran tentang materi apa yang akan saya bahas selanjutnya. Oke, siapkan catatan Anda, siapkan juga snack Anda, kita akan mulai saja materinya. MACD adalah singkatan dari Moving Average Convergence Divergence. Sejak diciptakan oleh Gerard Appel di akhir tahun 1970-an, MACD menjadi semakin populer dan sekarang ada di setiap trading platform. MACD adalah sebuah indikator momentum trend following yang menunjukkan hubungan antara dua buah EMA atau dua buah exponential moving average, yaitu exponential moving average 12 dan exponential moving average 26. Formula penghitungannya sangat sederhana sekali, yaitu EMA 12 dikurangi dengan EMA 26. Dan seperti indikator pada umumnya, Anda bisa mengganti-ganti atau memodifikasi periode EMA pada MACD. Di video ini saya akan menggunakan settingan yang default aja, yaitu EMA 12 dan EMA 26. Di video ini saya menggunakan pair Euro USD sebagai contoh. Namun tentu saja MACD bisa digunakan di pair yang lain, bahkan di instrumen yang lain seperti gold dan saham, bahkan kripto. Saya akan bahas dulu perbedaan antara exponential moving average dan simple moving average. Hal ini sangat penting agar kita paham kekuatan apa yang ada di balik indikator yang bernama MACD ini. MACD menggunakan exponential moving average dan bukan simple moving average. Jika simple moving average memberikan bobot yang sama pada pergerakan harga di setiap waktu, maka exponential moving average memberikan bobot yang lebih terhadap pergerakan harga yang terkini. Jadi pergerakan harga hari ini diberi bobot yang lebih dibandingkan dengan pergerakan harga yang kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, bahkan seminggu yang lalu. Hal ini membuat MACD lebih responsif terhadap pergerakan harga terkini dan mengurangi sisi lagging dari indikator. Sekarang kita akan bahas mengenai sinyal yang dihasilkan oleh MACD. MACD memberikan 2 buah sinyal yang paling sering digunakan. Pertama adalah sinyal zero line crossover. MACD itu punya zero line atau garis nol ya teman-teman semua, yaitu garis yang di tengah ini. Di sini ada keterangannya ya teman-teman, ini adalah level 0, sebuah level yang memisahkan antara MACD bullish dan MACD yang bearish atau MACD atas dengan MACD yang di bawah. Sinyal buy dihasilkan ketika MACD histogramnya ini memotong atau cross level 0 ke arah atas seperti ini ya teman-teman. Ini adalah sinyal buy, sedangkan sinyal sell-nya itu sebaliknya ya. Jadi ketika MACD histogramnya ini dia memotong level 0 ke arah bawah ya. Jadi ketika terjadi seperti ini, maka sinyal yang dimunculkan adalah sinyal sell. Sinyal yang kedua adalah sinyal MACD divergence. Divergence adalah sebuah kondisi
kondisi di mana arah harga berlawanan dengan arah osilator, dalam hal ini MACD. Seperti pada contoh yang Anda lihat ini ya teman-teman semua, jadi kita melihat ada perbedaan arah antara harga dengan MACD-nya ya. Pada harganya ini kita melihat harga sedang turun ya teman-teman, dia membuat lower low ya. Akan tetapi pada MACD-nya ini dia justru naik ya, jadi dia justru membuat higher low. Artinya apa? Ada perbedaan arah antara harga dengan MACD-nya. Nah, pada kondisi seperti ini ya teman-teman semua, ini disebut dengan bullish divergence. Artinya sinyal yang dihasilkan adalah sinyal bullish atau sinyal buy karena kita mengikuti arah MACD-nya. Selanjutnya yang Anda lihat di gambar ini ya teman-teman semua adalah contoh dari bearish divergence yang dihasilkan oleh MACD ya. Gampang aja logikanya, tinggal dibalik aja ya teman-teman semua. Di sini kita melihat harga itu dia membuat higher high ya, akan tetapi MACD-nya itu dia bergerak berlawanan, dia justru membuat lower high ya teman-teman. Jadi MACD-nya turun, harganya itu naik ya, dan ini sinyal yang dihasilkan adalah sinyal sell karena kita mengikuti arah daripada MACD-nya. MACD itu adalah sebuah indikator yang sangat bagus ya teman-teman semua. Jadi saya agak heran juga ada yang mengeluh ketika menggunakan MACD, katanya itu nggak profitable atau indikatornya jelek. Padahal ternyata kesalahan ada di pihak trader sendiri. Karena itu kita akan langsung bahas saja kesalahan umum apa saja yang dilakukan trader ketika trading menggunakan MACD. Kesalahan pertama adalah menggunakan MACD sebagai tool tunggal tanpa konfirmasi dari tool yang lain. Sepowerful apapun sebuah indikator, itu wajib disertai indikator lain sebagai confluence atau sebagai konfirmasi. Namun saya juga perlu mengingatkan ya teman-teman semua bahwa terlalu banyak indikator itu juga tidak bagus. Saya sendiri juga paling banyak menggunakan 3 indikator saja. Salah satu indikator yang paling sering disandingkan dengan MACD adalah indikator moving average. Moving average seperti yang Anda lihat sebagai garis berwarna biru ini berfungsi sebagai filter trend. Ketika moving average memberikan sinyal bullish seperti yang Anda lihat di sini, di mana harga bergerak di atas moving average-nya, maka kita hanya ambil sinyal buy yang diberikan oleh MACD, yaitu ketika terjadi MACD crossover di atas level 0 atau ketika terjadi MACD bullish divergence. Filter trend selain berfungsi untuk memperbesar probabilitas, juga berfungsi untuk menjaga kita dari overtrade. Sebaliknya, ketika moving average memberikan sinyal sell, yaitu ketika harga bergerak di bawah moving average seperti ini, maka kita juga hanya ambil sinyal sell yang diberikan oleh MACD, yaitu ketika MACD crossover di bawah level 0 atau ketika terjadi MACD bearish divergence. Jadi ketika moving average memberikan sinyal buy, jangan ambil sinyal sell yang diberikan oleh MACD. Sebaliknya, ketika moving average memberikan sinyal sell, maka jangan ambil sinyal buy yang diberikan oleh MACD. Kesalahan kedua yang dilakukan oleh trader ketika trading menggunakan MACD adalah trader hanya menggunakan satu buah time frame saja. Ketika seorang trader hanya menggunakan satu time frame saja, maka ia akan kehilangan konteks terhadap time frame yang lebih besar maupun terhadap time frame yang lebih kecil. Misalnya ketika seorang scalper hanya menggunakan time frame 5 menit saja untuk trade, maka ia akan sepenuhnya kehilangan konteks time frame yang lebih besar, misalkan time frame hourly atau time frame daily-nya. Sedangkan kita tahu bahwa mengikuti arah tren pada time frame yang lebih besar itu akan meningkatkan probabilitas trading kita. Ketika seorang trader mengabaikan tren yang ada di time frame besar, seringkali dia itu trading melawan tren yang ada di time frame yang lebih besar. Seperti yang Anda lihat di ilustrasi ini ya teman-teman semua, yang di sebelah kiri ini adalah EUR USD di time frame besar yaitu time frame daily, sedangkan yang di kanan ini adalah EUR USD yang ada di time frame kecil yaitu time frame 5 menit. Kalau kita melihat TF besar yang ada di sebelah kiri ini yaitu TF daily, harga sedang ada di dalam kondisi atau trend bullish di mana dia bergerak di atas moving average-nya. Sebaliknya kalau kita melihat yang di sebelah kanan yaitu di TF kecil 5 menit, maka harga sedang ada di dalam kondisi bearish, harga sedang bergerak di bawah moving average-nya. Artinya sedang berlawanan nih trennya antara yang TF kecil dan TF besar. Jadi ketika kita ambil sell hanya karena kita melihat waduh di sini ada MACD crossover di bawah level 0. Ini kan sinyal sell, ya kan? Kalau kita ambil sell di sini, maka probabilitas kita juga akan semakin lebih buruk ya. Dan misalkan kalau kita sell hasilnya, nah hasilnya ini kita merugi karena harga kemudian naik ke atas mengikuti apa?
mengikuti time frame yang lebih besar ini, yaitu time frame daily yang memang sedang naik. Sebaliknya kalau kita hanya menggunakan TF besar saja, maka kita sepenuhnya akan kehilangan konteks di TF yang lebih kecil. Padahal TF kecil itu seringkali memberikan sinyal koreksi yang kita tidak bisa lihat di TF besar. Karena mengabaikan TF kecil, oleh karena itu tidak bisa melihat potensi koreksi, maka biasanya kita akan dapat harga entry yang jelek. Ilustrasinya seperti ini ya teman-teman semua. Yang di sebelah kanan ini kan TF daily, TF besar, dan dia sedang ada di dalam kondisi bullish dan kita rencananya mau ambil posisi buy. Jika kita mengabaikan TF yang kecil, maka kita mungkin akan langsung aja buy di sembarang tempat. Pokoknya buy. Kenapa? Karena di TF daily itu memang sedang bullish. Padahal kalau kita melihat TF kecil, dalam hal ini TF hourly, kita melihat di sini MACD itu dia mengalami crossover di bawah level 0, artinya apa? Ada potensi koreksi. Hasilnya dia akan menunggu dulu ya teman-teman semua, karena ini ada potensi koreksi di TF kecil. Di sini juga ada bearish engulfing ya teman-teman semua. Dia akan nunggu dulu. Wah, ini mau koreksi nih. Gua nunggu dulu deh, harga turun koreksi dulu dong, ya kan? Sehingga ketika harga turun, harga mendekati support dalam hal ini moving average di TF yang lebih kecil, maka kita bisa memutuskan, ini asik nih, ya kan? Gua dapat harga yang lebih bagus daripada gua beli di sini, kan lebih baik gua beli di sini. Jadi manfaat memperhatikan potensi koreksi di TF kecil ini itu membuat kalau kita buy itu kita bisa buy di harga yang lebih murah. Sebaliknya kalau kita mau jual, kita juga bisa jual di harga yang lebih mahal. Jadi dalam trading jangan pernah menggunakan satu time frame saja ya. Gunakan multi time frame analysis atau top down analysis agar Anda punya gambaran yang semakin lebar, semakin bagus, agar probabilitas trading Anda juga menjadi semakin baik. Kesalahan trader yang ketiga ketika trading menggunakan MACD adalah trader itu menggunakan MACD sebagai indikator overbought dan oversold. Terutama ketika trader ngotot nggak mau pakai stop loss karena merasa sudah buy di area oversold ataupun sudah sell di area overbought. Itu adalah penyakit trader yang selalu bikin bangkrut dan ujung-ujungnya menyalahkan MACD-nya. Menurut saya pribadi, MACD bukanlah indikator overbought dan oversold yang baik. RSI dan stokastik masih lebih bagus ketika digunakan untuk mengidentifikasi wilayah overbought dan oversold dibanding dengan MACD. Hal ini karena MACD bukanlah sebuah osilator yang punya range yang tetap seperti stokastik dan RSI. Pada RSI misalnya, itu range-nya sudah tetap yaitu antara 70 dan 30. Jadi kita bisa lebih pasti menentukan area oversold dan overbought-nya. Karena di bawah 30 itu artinya oversold dan di atas 70 artinya overbought. Sebaliknya MACD karena dia tidak punya range yang fix, maka akan lebih sulit dalam menentukan area oversold dan overbought-nya. Hal ini membuat trader itu punya banyak alasan kalau sudah salah arah trading menggunakan MACD itu nggak mau pakai stop loss. Contohnya seperti ini ya teman-teman semua. Di sini katakanlah harga itu kan ada nih dalam kondisi bullish, dia bergerak di atas moving average-nya. Betul dong ya kan? Dalam kondisi bullish seperti ini kita hanya mau buy. Betul ya teman-teman semua, dan kita buy ketika MACD itu dia ada di bawah level 0, artinya dia ada di wilayah oversold ya. Ini logikanya sudah betul ya teman-teman semua, settingan teknikalnya tuh udah betul. Jadi katakanlah kita buy di sini teman-teman. Kenapa? Karena sekali lagi harga bergerak di atas moving average dan MACD-nya ada di wilayah oversold ya. Sudah betul settingannya ya. Kemudian kita buy nih, kita buy ya teman-teman semua, harga turun. Ternyata ya kan, harga turun sampai di sini, kita nggak mau stop loss. Kenapa? Karena kita berpikiran, ini kan MACD-nya masih oversold. Ngapain gua pakai stop loss? Ya kan, tahan aja terus ya. Di sini dia udah mulai naik ya teman-teman, akan tetapi masih minus ya, belinya kan di sini ya teman-teman semua, ataupun ya masih BEP lah ya, belum profit. Akhirnya posisinya itu ditahan terus ya. Posisinya ditahan terus ya teman-teman semua. Sampai di sini juga sama aja ya, di sini belum ada profitnya ya teman-teman semua, ditahan terus. Akhirnya di sini dia mulai melorot nih. Iya kan, dia mulai melorot, dan sekali lagi tradernya nggak mau stop loss. Kenapa? Karena dia masih menganggap MACD-nya ini masih ada di wilayah oversold. Dan dalam kondisi yang trending ya teman-teman semua, MACD itu bisa ada di wilayah oversold dan wilayah overbought dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Jadi itu kita perlu aware ya teman-teman semua. Oleh karena itu sampai di sini dia turun terus, di sini dia nggak mau stop loss ya. Si trader ini nggak mau stop loss. Kenapa? Alasannya klasik ya. Kita melihat di sini masih oversold, man. Ya kan, oversold.
Ya demikian terus ya teman-teman semua, ada di wilayah oversold tapi harganya ini turun. MACD-nya oversold tapi harganya ini turun. Kenapa? Karena trennya udah berubah ya teman-teman semua. Ini yang tidak disadari trader yang trading menggunakan MACD. MACD-nya memang masih oversold, akan tetapi trennya kan sudah berubah. Akhirnya karena dia nggak mau stop loss ya, egonya tinggi ya teman-teman semua. Dia tidak menerapkan money management yang baik, akhirnya harga turun terus dan akhirnya kenalah dia sama margin call. MACD adalah sebuah indikator yang sangat powerful, tapi jika digunakan secara salah, maka dia bisa mendatangkan malapetaka. Dari 3 jenis kesalahan yang sering dilakukan oleh trader ketika menggunakan MACD, kesalahan Anda kesalahan yang nomor berapa? Silahkan komen di kolom komentar. Jika video ini mendapatkan minimal 300 likes, maka saya akan membuat video tentang 3 teknik trading menggunakan MACD yang paling profitable. Jadi segera pencet saja tombol like-nya, share videonya, dan jangan lupa berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan!